Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu mutawaliyan wa tathra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita mengkaji kitab Fiqhu al-Ada'iyah wal Azkar, fikih doa-doa dan zikir, buah karya dari Syekh Abdul Razzaq. Terakhir dibahas dalam kajian kita terdahulu permasalahan al-ismu al-a'zam lillahi subhanahu wa ta'ala, nama Allah yang teragung, yang intinya nama Allah yang teragung yaitu nama Allah sendiri. Anna ismallahil a'zam huwallah, sesungguhnya nama Allah yang paling agung adalah Allah. Ini adalah pendapat sekelompok dari para ulama, di antaranya Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah dalam kitabnya At-Tauhid. Beliau mengatakan nama Allah yang teragung adalah Allah. Nama Allah yaitu Allah. Kita mengetahui zat Allah. Allah memberikan makhluknya nama, tetapi tidak memakai nama ini. Jadi Allah mencegah selainnya memakai nama Allah. Jika dipakai untuk berdoa dengan nama ini, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan nama ini permulaan keimanan, fondasi Islam, dan kalimat al-haq dan kalimat al-ikhlas, dan penyelisihan terhadap penyekutuan ataupun perbuatan syirik. Makanya para jemaah sekalian, kata beliau, dan aqidu al-iman wa yusta'adzu minas syaitan, keimanan akan terpatri memakai nama ini dan dipakai untuk berlindung dari setan. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Dan dipakai untuk mengawali suatu perbuatan dengan memakai apa? Allah, bismillah. Dan juga untuk diakhiri dengan menyebut nama Allah ini. Ini terakhir pembahasan tentang nama Allah yang paling agung, yaitu nama Allah. Adapun kajian pada malam hari ini para jemaah sekalian, setelah kita membahas zikir ataupun pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakai Al-Quran, kemudian dengan memakai asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita kaji yaitu zikir memakai kalimat yang 4. Apa kalimat yang 4 ini? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, kemudian ada takbir para jamaah sekalian. Di awal permulaan pembahasan ini, beliau menyebutkan keutamaan kalimat yang 4 ini. Pertama, beliau menyebutkan sesungguhnya sebaik-baik perkataan dan seafdal zikir setelah Al-Quran ada 4 kalimat.
memiliki tingkatan yang tertinggi dan urusan yang agung dan makanah aliyah fi dinillah, yaitu tempat yang mulia dalam agama Allah. Empat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di antara fawaid ataupun fadilah dari keempat ini, pertama para jamaah sekalian, annahunna ahabbul kalami ilallah. Kalimat yang empat ini kalam yang paling dicintai oleh Allah. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Kalam yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah bagimu dari keempat ini mana saja kamu memulainya. Kemudian At-Tayalisi dalam musnadnya memakai lafaz arba'un hunna min atyabil kalam. Ada empat kalam yang paling bagus. Wa hunna minal Qur'an, keempatnya termasuk Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah bagimu dari empat ini mana saja yang kita pakai di awal mulanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini poin pertama, fadilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah kalimat yang empat ini, bahwasanya kalimat yang empat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Li'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai dari sesuatu yang matahari menyinarinya. Itu artinya apa? Dari dunia dan seisinya, karena matahari menyinari dunia. Ini fadilah yang kedua. Fadilah berikutnya para jamaah sekalian, dari kalimat yang empat ini, dari Ummu Hani bintu Abi Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi, memiliki anak namanya Ummu Hani, berarti misalnya Nabi. Ummu Hani mengatakan, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Nabi melewatiku, kemudian aku katakan, inni qad kabirtu wa dha'uftu. Aku sudah menua, aku sudah sepuh. Famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisatun. Contohkan kepadaku ataupun perintahkan kepadaku suatu amalan yang aku bisa kerjakan dalam keadaan aku bisa duduk saja. Apa jawab Nabi? Sabbihillah mi'ata tasbihatin. Bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tiqinaha min waladi Ismail. Tasbih yang 100 ini sepadan dengan memerdekakan 100 budak dari anak keturunan Ismail. Kenapa dikatakan anak keturunan Ismail? Karena nasab yang paling mulia dari bangsa Arab adalah anak keturunannya Ismail. Wahmadillah yang kedua, kata Nabi memberikan arahan kepada Ummu Hani, wahmadillah mi'ata tahmidatin. Ucapkanlah alhamdulillah 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Karena
mengucapkan alhamdulillah sepadan dengan 100 ekor kendaraan untuk disiapkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sudah lengkap, yang sudah ada pelananya dan sudah ada tali kekangnya. Jadi sebagaimana kita berinfak 100 ekor kuda ataupun kendaraan onta dan semisalnya yang sudah lengkap, cuma mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wa takbirillah mi'ata takbirah, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanah muqalladatin mutaqabbalatin. Karena bertakbir sebanyak 100 kali ini sepadan dengan 100 ekor onta yang gemuk ataupun sapi yang gemuk yang dipakai untuk berkurban. Kemudian yang terakhir wahalli mi'ata tahlilatin, dan bertahlillah sebanyak 100 kali, yaitu ucapan la ilaha illallah. Karena tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, karena ini akan mengisi antara langit dan bumi. Wala yarfa'u yawma idzin li ahadin misla amalika illa an ya'tiya bi misli ma ataiti bih. Tidak ada seorang pun dinaikkan, wala yurfa'u yawma idzin li ahadin mislu amalik. Tidak ada seorang pun yang amalnya dinaikkan dari selainmu kecuali orang yang sama-sama mengerjakan seperti dirimu ini, yaitu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fadilah yang ketiga, fadilah yang berikutnya dari 4 kalimat ini, annahunna mukaffiratun lidzunub. Kalimat yang keempat ini menghapus dosa. Telah tetap dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma'alal ardi rajulun yaqul, tidak ada seorang pun di bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu dzunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Tidak ada orang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah kecuali dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Yang dimaksud pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar bisa dihapuskan dengan taubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah. Salat yang 5 waktu antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, dan Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kaba'ir. Itu penghapus dosa-dosa jika dosa-dosa besar dijauhkan. Kemudian di riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hamdalillah, sesungguhnya alhamdulillah, wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la tusaqitu min dzunubil abdi kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah. Bisa menggugurkan dosa hamba sebagaimana gugurnya daun pohon yang kering ini. Ini keutamaan yang keempat dari ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian berikutnya yang kelima, di antara fadilah kalimat yang 4 ini, dia adalah tanaman surga para jemaah sekalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, beliau mengatakan, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku menjumpai Ibrahim ketika aku di Isra Mi'rajkan, yaitu di langit yang ketujuh.
Faqala ya Muhammad, beliau mengatakan, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam, bacakan kepada umatmu dariku salam. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah, kabarkan kepada mereka sesungguhnya surga ini tanahnya sangat bagus, azbatul ma, airnya sangat segar dan jernih. Wa annaha qi'an, surga itu dataran, tanah yang datar. Girasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini tanaman surga para jamaah sekalian yang 4 ini. Karena surga tanahnya datar. Tanah datar itu seperti lembah, kemudian menampung air, dan tanaman itu cepat tumbuh seperti itu. Kalau kita ingin tanaman kita banyak di surga, maka sering-sering mengucapkan kalimat yang 4 ini. Kemudian di antara keutamaan kalimat yang 4 ini para jamaah sekalian, tidak ada seorang pun yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang diberikan umur dalam keadaan beragama Islam, dan dia banyak takbirnya, banyak tasbihnya, banyak tahlilnya, banyak alhamdulillahnya. Tidak ada seorang pun yang afdal daripada orang seperti ini. Makanya di situ ada riwayat, ada 3 orang, anna nafaran min bani Uzrata salasata atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aslamu. Ada 3 orang yang datang dari Bani Uzrah dan mereka masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yakfinihim, siapa yang mau menampungnya sementara, karena datangnya dari jauh, karena daerah mereka jauh dari Madinah. Siapa yang bisa menampung mereka menginap? Kata Talha, saya. Fakanu inda Talha, dan mereka menginap di Talha. Faba'asan nabiyyu ba'san, pada saat itu Nabi mengirim pasukan untuk berperang. Fakharaja fihi ahaduhum fastushhida. Salah seorang dari 3 orang ini keluar untuk berjihad, kemudian dia mati syahid. Summa ba'atha ba'san akhar, kemudian Nabi juga mengirim pasukan lagi. Fa kharaja bihim akhar fastushhida. Orang kedua keluar untuk pergi berjihad dan dia mati syahid. Summa mata as-salisu ala firashihi. Adapun orang terakhir, orang ketiga, dia meninggal di atas ranjangnya. Qala Talha, fara'aitu haula istadasa alladziina kanu 'indi fil jannah. 3 orang ini sudah meninggal. Kemudian Talha bermimpi dan ia melihat 3 orang ini sudah mau masuk surga. Fara'aitul mayyit 'ala firashihi amamahum. Ternyata dari 3 orang ini yang meninggal di atas ranjangnya, dia yang paling dahulu masuk surga. Wara'aitul ladzi tusyida akhiran yalihi. Kemudian orang kedua, yaitu orang yang kedua keluar untuk berperang. Kemudian orang yang ketiga yang masuk surga giliran ini, yaitu orang yang pertama pergi jihad tadi. Jadi syahidnya di sini para jamaah sekalian, kenapa orang yang padahal dia meninggal di atas ranjangnya dan dia pertama dimasukkan ke dalam surga. Makanya telah menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Ma ankarta min dzalika laisa ahadun afdala indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam yakthuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu." Engkau jangan mengingkari seorang yang paling afdal di sisi Allah dari seorang mukmin, dan dia memakmurkan hidupnya dalam agama Islam, dan dia memperbanyak takbirnya,
memperbanyak tasbihnya, memperbanyak tahlilnya, dan memperbanyak tahmidnya. Di sini jelas dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kenapa orang ketiga ternyata dia memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, dan takbirnya selama ia hidup. Di sini ulama menjelaskan sebaik-baik orang adalah seorang mukmin yang panjang umurnya dan amalannya baik. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik manusia yang umurnya panjang kemudian amalannya baik. Kemudian di antara faedah kalimat yang 4 ini para jamaah sekalian, sesungguhnya Allah memilihkan kalimat yang 4 ini untuk hambanya dan dipakai untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Pahalanya juga mulia. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah istafa minal kalami arba'." Allah memilih dari ucapan itu ada 4. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Faman qala subhanallah, siapa saja mengucapkan subhanallah, kutiba lahu isruna hasanah, dicatat baginya 20 kebaikan. Wa huttat anhu isruna sayyi'ah, dihapuskan darinya 20 dosa ataupun kejelekan. Wa man qala Allahu akbar famithlu dzalika, Allah dia ucapkan juga ganjarannya 20 dan dihapuskan dosa 20. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah seperti itu juga. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min kibali nafsi, dan terakhir siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dirinya, kutibat lahu 30 hasanah, dicatat baginya 30 kebaikan. Wa hutta anhu 30 sayyi'ah, dan dihapus darinya 30 dosa ataupun kesalahan. Kenapa bisa bertambah yang terakhir? Yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ulama menegaskan seseorang alhamdulillah menunjukkan rasa syukur dia terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian serta merta langsung dia mengucapkan alhamdulillah, disitulah letak ia dilebihkan kebaikan, kemudian dihapuskan banyak kesalahannya. Karena apa? Karena inisiatif dari hamba tersebut mengakui nikmat yang ia rasakan tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya pengakuan gitu para jamaah sekalian. Jadi ia tidak mengingkari itu semuanya. Makanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah ataupun fadilah kalimat yang 4 ini para jamaah sekalian, kalimat yang 4 ini adalah benteng bagi orang yang mengucapkannya dari neraka. Dan kalimat yang 4 ini akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat pengucapnya, dan juga sebagai yang bisa membantu dirinya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Khuzu junnatakum," ambillah benteng kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, min aduwin qad hadara," mengambil perisai, mengambil benteng, apakah karena ada musuh sudah ada di depan mata? Apa kata Nabi? La, tidak. Bal junnatukum minan nar, tetapi benteng kalian, perisai kalian dari neraka.
Qulu, maka ucapkan oleh kalian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati munjiyatin wa muqaddimat wa hunna al-baqiyatus salihah. Karena kalimat yang 4 ini datang pada hari kiamat sebagai penyelamat dan kemudian sebagai al-baqiyat as-salihat, yaitu amal-amalan yang diberikan ganjaran pahalanya dan akan dirasakan hamba tersebut di akhirat nanti. Kemudian di antara fadilah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimat yang 4 ini bergelantungan ataupun mengitari aras Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana suara lebah yang berbunyi. Dalam artian kalau kita mendengar lebah, sekelompok lebah, tidak pasti kita mendengar suara bunyi lebah yang banyak ini dengan suara yang agak bising alias rame, tidak sepi. Nah, kalimat yang 4 ini seperti itu. Di mana? Di sekitar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah", di antara yang kalian pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala apa? At-tasbih, bertasbih, wa takbir, bertakbir, wa tahlil, bertahlil, kemudian wa tahmid, bertahmid. Karena mereka ini 4 ini, kalimat yang 4 ini, yang atifna haulal arsy, mereka keliling mengitari aras. Lahunna dawiyyun kadawiyyin nahli, mereka memiliki suara seperti suara sekelompok lebah yang lagi terbang. Tuzakiru bisahibiha, suara ini yang 4 ini mengingatkan orang yang mengatakannya di dunia. Ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazulahu min man yuzakkiru bihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini suka diingatkan dengan kalimat yang 4 ini. Sebagaimana kita memasang alarm supaya untuk terjaga, supaya teringat akan sesuatu. Nah, kalimat yang 4 ini juga seperti itu. Tapi lebih mulia lagi, di mana mereka? Yaitu di sekitar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para jemaah sekalian, fadilah kalimat yang 4 ini memberat timbangan untuk seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan didengar sabda ini oleh Abi Sulma radhiyallahu anhu atau Abi Salma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahin. Ucapan Nabi ini bahin ini menunjukkan kekaguman. Wa asyara biyadihi bi khamsin, Nabi menunjuk pakai tangan beliau terhadap 5 hal. Ma azqaluhunna fil mizan, lalu Nabi mengatakan alangkah beratnya yang 5 ini di timbangan. Apa dia? Nabi menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima, wal waladus salih yutawaffa bil mar'il muslim fayahtasibuhu. Anak saleh punya seorang muslim yang wafat, kemudian bapaknya mencari pahala dari musibah yang ia alami dengan wafatnya anaknya. Jadi para jamaah sekalian, ini pemberat timbangan kalimat yang 4 ini. Satu lagi adalah seorang terkena musibah dengan wafatnya anaknya, kemudian ia
bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah yang ia alami. Kemudian fadilah dari kalimat yang 4 ini, dia adalah sedekah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak mendapatkan pahala dong. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Ini keluhan orang-orang yang tidak punya alias tidak berharta, yaitu orang-orang kaya bisa bersedekah. Lalu kita ini kurang dong, karena tidak bisa bersedekah memakai harta. Nabi memberikan petunjuk, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian pakai untuk bersedekah juga? Lalu Nabi menjelaskan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu tidak lain adalah sedekah juga. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir juga sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, tahmid juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, bertahlil juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyan 'anil munkar sadaqah, nahi munkar juga sedekah. Wa fi bud'i hadikum sadaqah, di kemaluan kalian juga ada sedekah. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa maksudnya ayat di ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Salah seorang di antara kita menunaikan syahwatnya, apakah dia berhak mendapatkan pahala juga? Apa jawab Nabi? Ara'aytum law wada'a fi haram. Kalian lihat, seandainya dia, kalian tahu itu, seandainya dia meletakkan syahwatnya pada hal yang haram, akana alaihi wizrun, dia berdosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga dia letakkan syahwatnya kepada yang halal, dia juga mendapatkan pahala. Tapi syahidnya, dalilnya di sini para jamaah sekalian, kalimat tasbih, kemudian tahmid, tahlil dan takbir tidak lain juga adalah sedekah. Tidak mesti kita bersedekah memakai dua benda ataupun harta benda. Kemudian di antara fadilah kalimat yang 4 ini, Nabi menjadikannya pengganti dari Al-Quran, tapi khusus bagi orang yang tidak mahir membaca Al-Quran. Ingat, bukan sebagai pengganti secara mutlak, tidak, tetapi untuk orang yang tidak mahir. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an syai'an, saya tidak bisa membaca Al-Quran sedikit pun. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu, maka ajarkan kepadaku apa yang aku pakai selain Al-Quran yang mencukupkanku. Qul subhanallah, apa kata Nabi? Katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini khusus orang yang belum pandai baca Al-Quran, para jamaah sekalian. Misalkan siapa orang yang baru masuk Islam, ataupun anak kecil kita ajari yang baru belajar dan seterusnya. Qala ya Rasulullah hadza lillah famali, ini kan subhanallah dan seterusnya ini, wala hawla wala quwwata billah ini untuk Allah. Lalu untukku apa? Maksudnya imbal baliknya untuk aku, Allah bagaimanakan aku ini? Maka katakan, Allahumma arhamni ya Allah, rahmatilah aku, warzuqni, rizkikanlah aku, wa'afini, berikanlah kesehatan, wahdini, dan berilah aku petunjuk. Ini kan untuk kita, baliknya kepada kita.
Falamma qama qala hakadha biyadihi. Qala Rasulullah amma hadza faqad mala'a yadahu minal khairi. Dia lalu orang yang tanya ini bangkit, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya orang yang bertanya ini, kalau benar ia lakukan hal tersebut yang aku sebutkan barusan, maka ia sudah mengisi tangannya dengan kebaikan. Ini adalah fadilah kalimat yang 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara kita yang memperhatikan fadilah-fadilah yang baru saja disebutkan, tidak ada di antara kita yang mengatakan fadilah tersebut sepele. Alias apa fadilah-fadilah yang disebutkan barusan? Azim, yaitu sangat-sangat agung sekali. Kalau sesuatu diganjar dengan sesuatu yang sangat agung, maka sesuatu itu tidak lain adalah sesuatu yang agung, otomatis memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sangat-sangat bermanfaat untuk hamba yang beriman, para jamaah sekalian. Inilah rahasia dari keutamaan yang agung dari kalimat yang 4 ini. Jika ganjarannya besar, berarti sesuatu tersebut kedudukannya juga besar, yaitu agung. Kenapa, para jamaah sekalian? Subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kurang ataupun tidak sempurna. Ada pengakuan dari kita Allah Maha segalanya, tidak ada sifat tercela, tidak ada aib pada diri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menandakan bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling layak dan berhak untuk dipuji otomatis. Wala ilaha illallah tahlil. Ini pengakuan dari kita, yaitu menafikan tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menetapkan satu orang, bagaimana caranya? Kalau cuma caranya kita katakan, misalkan si Ahmad ada di kelas, berarti kita tetapkan si Ahmad ada di kelas. Iya, benar si Ahmad ada di kelas, tapi maknanya tidak sempit, alias masih umum dan luas. Apakah Ahmad saja ada di kelas? Tidak, tentu bisa saja ada si Muhammad, ada si Zaid dan seterusnya. Tetapi kalau kita katakan begini, tidak ada di kelas ini kecuali Ahmad, berarti siapa yang ada di kelas tersebut? Ahmad saja. Karena sebelumnya kita nafikan tidak ada orang di kelas ini, kemudian kita dudukkan si Ahmad di kelas ini, berarti cuma Ahmad saja di kelas. Bisa difahami? Itulah dua rukun kalimat la ilaha illallah. Kita nafikan semua sesembahan, kemudian kita cuma menetapkan satu sesembahan, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir, para jamaah sekalian, takbir kita menandakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat maupun secara sifat. Ingat, secara zat ketinggian Allah maupun secara sifat. Makanya dalam sholat
tidak diperkenankan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita merubah takbir, harus memakai Allahu Akbar, karena akbar ini menunjukkan makna yang absolut, kata orang, makna yang sudah pasti, tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Ini kajian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi. Ini muqaddimah dari zikir kita memakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di pertemuan selanjutnya insyaallah akan dikaji secara terperinci satu persatu dari yang 4 ini, dimulai dari tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilah dan seterusnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.